Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 M dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13H setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad sejak masuk Islam hingga wafat. Yap, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwa ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting, sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi, sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Qaladah dan Al-Attab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi dua anak pula yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri yakni Habibah binti Harijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW yakni Talha bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dilansir dari Islam.nu, ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakap alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya, sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah, lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Miraj, kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah, para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah SAW. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah,
justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah, Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Nah, sejak saat itulah, dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Sesuai dengan hadis berikut ini, "Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar, lalu Nabi bersabda, 'Siapa yang senang melihat orang yang terbebas atik dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar.'" Hari Al-Hakim, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, atas pengorbanan yang selalu dilakukannya terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah SWT dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran, diantaranya adalah pada Qiyas Al-Taubah ayat 40 yang berbunyi, "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Qiyas Al-Taubah 40. 2. Menjadi orang pertama yang masuk surga. Yap, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berbunyi, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku." Hari Abu Daud. 3. Menjadi mufti di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun, dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain, hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah SAW. Saking percayanya Rasulullah kepada Abu Bakar, terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hari Al-Bukhari. 4. Menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang melainkan ia akan masuk surga." Hari Muslim. 5. Menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana, sesuai dengan hadits yang berbunyi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat."
Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hari, Al-Bukhari.